229 wisudawan tahfiz warnai Hari Pendidikan Nasional. Bulog bangun gudang beras perkuat ketahanan pangan di perbatasan. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini spesial edisi Weekend kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya hari ini akan ditemani oleh saya Ina Apriani. Selama 1 jam ke depan kita akan mengulik seluruh informasi dari Kalimantan Utara. Dan pemirsa, hari ini saya berada di lapangan Ahmad Yani Tanjung Selor, di mana lapangan ini penuh dengan kegiatan olahraga. Tentunya seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya saat ini sedang diadakan Liga Persahabatan Trofeo atau Trofeo Cup Fun Meets antar komunitas dari komunitas pesepak bola. Bahkan kegiatan ini diikuti oleh Batalion 880 Bulungan yang langsung membawa 2 tim andalannya nih. Nah pemirsa, selain itu ada lapangan bola, tentu saja ada lapangan-lapangan lainnya, lapangan voli, lapangan takraw, bahkan lapangan tenis yang saat ini sudah diresmikan setelah kemarin sempat direnovasi beberapa waktu lalu dan diresmikan langsung oleh gubernur kita, Gubernur Kalimantan Utara. Dan saat ini di lapangan tenis tersebut sedang dilakukan kegiatan Piala Gubernur atau Gubernur Cup 2026 yang dapat diikuti oleh semua kalangan sepertinya, karena tadi sempat saya lihat bahwa ada juga peserta yang sudah lanjut usia nih pemirsa, keren sekali. Nah pemirsa, hari ini Kalimantan Utara hari ini edisi weekend akan langsung saya laporkan melalui lapangan Ahmad Yani Tanjung Selor. Tentunya kita akan mengikuti apa saja informasi-informasi menarik hari ini dari Kalimantan Utara dalam Kalimantan Utara hari ini edisi weekend. Ya pemirsa, kita langsung masuk untuk informasi pertama nih, di mana momentum Hari Pendidikan Nasional di Kalimantan Utara tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kualitas akademis, tetapi juga pendidikan karakter dan juga spiritual. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini terasa istimewa bagi 229 siswa-siswi Cendekia Taka. Mereka mengikuti prosesi wisuda tahfiz, tazim, serta khotmil Al-Quran angkatan ke-5 yang berlangsung penuh hikmat di Balai Tamadun. Pengusung tema membumikan Al-Quran, menguatkan iman, dan membangun peradaban, kegiatan ini sangat selaras dengan semangat pendidikan nasional. Yakni tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, melainkan juga memiliki pondasi akhlak yang kuat. Dari pemerintah daerah tentunya memiliki komitmen untuk bagaimana bersinergi dengan mitra-mitra kita di di lingkungan masyarakat, bagaimana mengembangkan pendidikan, bagaimana melahirkan generasi-generasi muda. Begitu juga dalam kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk bersama-sama bersinergis membangun, menciptakan kader-kader yang ya sekali lagi bukan hanya berprestasi dari sisi akademisnya, intelektualnya, tapi juga anak-anak kita diharapkan memiliki akhlakul karimah untuk nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP IT Bina Benuanta menegaskan, perayaan Hari Nasional ini menjadi momentum bagi siswa-siswi untuk selalu menyaring penyimpangan di era digitalisasi, sehingga dapat memperkokoh akhlak para siswa-siswi. Strategi kita untuk memperkuat peran guru tentunya mengupgrade terus kapasitas guru, kompetensi guru, sebagaimana peran guru menjadi pendidik gitu ya, pendidik dasar bukan hanya secara akademis, bukan secara bukan secara ilmu saja, tapi bagaimana penguatan karakter buat anak murid kita sehingga mereka cerdas, tapi mereka berakhlak gitu. Melalui wisuda ini,
Pemerintah daerah berharap semangat belajar Al-Quran dapat terus dipupuk, sekaligus menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya di Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, saat ini pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan khususnya di wilayah perbatasan. Dan Badan Urusan Logistik atau Bulog akan membangun gudang penyimpanan beras. Bagaimana informasinya? Berikut. Perum Bulog Kantor Cabang Bulungan berencana membangun gudang di Kabupaten Malinau untuk mempermudah distribusi beras ke Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung. Selama ini distribusi beras masih bergantung dari gudang Bulog di Bulungan dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan berdampak pada biaya distribusi. Kepala Cabang Bulog Bulungan, Oktavianor, mengatakan proses pembangunan saat ini masih pada tahap hibah lahan. Lahan seluas 1,7 hektar telah disiapkan pemerintah Kabupaten Malinau untuk gudang dengan kapasitas 1.000 ton. Pembangunan ditargetkan selesai paling lambat Desember 2026. Anggarannya berjalan di tahun ini, jadi otomatis pembangunannya akan berjalan di tahun ini juga. Nah itu belum tahu, kami masih proses hibakan, jadi belum ada. Sementara ini hibah dihibahkan ke Bulog dari Pemdanya Malinau itu ada 1,7 hektar. Namun ini paling tidak di Desember sudah berdiri. Karena memang ini mengantisipasi pendistribusian komoditi beras untuk cadangan pangan pemerintah. Karena selama ini kan kita dari gudang sini menuju ke Malinau kan jauh. Keberadaan gudang ini diharapkan mempercepat dan meningkatkan efisiensi distribusi beras serta menjaga stabilitas harga. Selain itu, gudang juga diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah terutama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Dan kita beralih menuju informasi lainnya, pemirsa. Operasional Koperasi Merah Putih di Kalimantan Utara saat ini masih belum optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong untuk mempercepat penguatan modal dan pasokan barang. Berikut informasi selengkapnya. Anggota DPR RI Rahmawati meninjau langsung kondisi salah satu koperasi merah putih yang berada di selumit pantai Tarakan, yang sempat terhenti dan kini mulai beroperasi kembali. Aktivitas koperasi masih terbatas akibat stok barang yang belum memadai. Sejumlah kebutuhan penting termasuk pupuk belum tersedia dalam jumlah cukup. Selain itu, keterbatasan permodalan membuat koperasi belum mampu menambah pasokan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPR RI mendorong penguatan modal dan kerjasama dengan BUMN. Skema yang diusulkan memungkinkan koperasi menjual barang terlebih dahulu dengan pembayaran dilakukan setelah barang terdistribusi. Di samping itu, sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan gudang yang belum sesuai standar operasional. Perbaikan menyeluruh dinilai penting agar koperasi dapat berfungsi maksimal dan mendukung perekonomian warga. Bagaimana sudah nggak berjalan dari kita melihat keadaan stok barang, gerai dan sebagainya. Tadi sudah kita lihat dan sudah mulai beroperasi walaupun tersendat-sendat karena apa? Karena bahan-bahannya belum lengkap, seperti ada sedikit permasalahan yang ada. Seperti penyuplaian, istilahnya seperti pupuk apa yang dijual ini yang masih terkendala, masih kurangnya bantuan dari beberapa itu bukan investor, maksudnya seperti BUMN yang karena mereka belum punya modal. Soalnya ada modal kan enak dalam membeli kan. Sekarang permasalahannya bagaimana caranya bisa menjual barang, nanti kalau sudah laku baru dikembalikan dengan catatan menggandeng para pusat BUMN yang ada di sini, yang dibawa pemerintahan, dibawa istilahnya plat merah seperti itu. DPR RI mendorong pemerintah dan pihak terkait segera menuntaskan kendala yang ada agar koperasi merah putih yang ada di Kaltara dapat beroperasi optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama dengan kami dalam Kalimantan Utara hari ini, edisi weekend.